malam hari kita akan bicara mengenai monster under the bed gitu ya. Nah, saya tahu bahwa dan saya percaya dalam perjalanan hidup kita selama 25 tahun ini kita melihat bahwa pernikahan itu adalah salah satu yang paling sering di-attack oleh si jahat, oleh iblis gitu ya. Karena kalau pernikahan itu kena, larinya kemana-mana. Secara statistik mengatakan begitu orang yang masuk penjara itu nggak cuma karena mereka miskin, tapi banyak kan karena mereka dari broken family. LGBT yang saat ini begitu berkembang dan statistik juga mengatakan lebih daripada 80% itu mereka datang daripada broken family gitu ya. So pada waktu marriage atau pernikahan itu diserang, biasanya efeknya kemana-mana. Nah, kita akan masuk ayat kita di Efesus 5:22-23, katakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, hendaklah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah yang menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, Alkitab mengajarkan sesuatu kita akan mulai dengan prinsip firman Tuhan dulu sebelum kita mulai pada poin-poin, di mana firman Tuhan mengajarkan satu prinsip yang luar biasa. Whether you like it or not, pada waktu Tuhan menciptakan pernikahan, dia sudah memasukkan dirinya dalam pernikahan. Efesus 5:22-23 ini mengajarkan sesuatu. Next, tunduk atau kata tunduk adalah hipotaso. Hipotaso, tunduk tanpa syarat. Kasih adalah agapao, kasih tanpa syarat. Jadi Tuhan sudah memasukkan dirinya di dalam pernikahan, karena kita tidak mungkin bisa tunduk tanpa syarat, atau kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa syarat, kecuali bersama dengan Tuhan. So, kata agapao ini, agape ini, kita tidak akan bisa kita lakukan. Jadi Tuhan itu pada awalnya sudah memasukkan dirinya di dalam pernikahan. It means that if we want to do this, kalau kita mau melakukan hal ini, kita cuma bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Tunduk tanpa syarat. Kristus tunduk pada Bapa tanpa syarat gitu. Walaupun dia tidak mau mati, tapi dia tunduk. Dia katakan waktu dia disalibkan di kayu salib kan dia katakan, Bapak kalau bisa angkat cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Itu kata tunduk tanpa syarat. Setelah itu agapao, kasih tanpa syarat. Jadi manusia yang begitu menyalibkan dia pun Tuhan masih mengasihi kita, bahkan dia rela mati untuk Anda dan saya. So dua kata ini tidak akan bisa kita lakukan. Sekali lagi, tidak akan bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Jadi pada awalnya Tuhan sudah memasukkan dirinya di dalam pernikahan. God is already involved himself. Jadi pernikahan itu juga bukan cuma suami dan istri. Makanya kadang-kadang waktu saya memberkati orang menikah, saya udah katakan pada mereka, jangan membuat Tuhan menjadi saksi. Kadang-kadang kan kita membuat janji mereka, aku berjanji Tuhan menjadi saksi. No, Tuhan bukan saksi. Tuhan itu involved di dalam perjanjian pernikahan. God is in the covenant. Tuhan itu sudah ada di dalam ikatan perjanjian pernikahan. Ini memang menjadi mengenai kata tunduk nih, mungkin setiap daripada kita sudah banyak sih yang dengar, sudah banyak yang tahu deh. Saya percaya mungkin yang pernikahannya yang 1 tahun, mungkin even yang 1 tahun pasti sudah pernah dengar nih kata tunduk, kasihi istrimu, yang untuk istri tunduklah pada suamimu gitu. Tapi kenapa ya kita kok susah banget gitu loh? It's so easy to lose it gitu. Padahal dia bilang kita dikatakan kalau suami kasih istri sepertinya seperti seperti kita mengasihi diri kita juga sendiri. Daripada kita siapa sih yang suka menyakiti dirinya sendiri gitu loh, atau menindas diri kita sendiri. Mungkin ada ya, tapi aduh kecil sekali. Most of us kita selalu mau tampil cantik, mau tampil good, mau tampil enak dilihat
dari luar, semua yang terbaik untuk diri kita gitu loh. Iya kan? Makanya Tokopedia, Shopee semuanya, Lazada, Zalora semuanya laku sekali gitu loh. Nah, ini Pak, cuma memang ini hal yang susah banget. Ada orang yang sudah lakukan ini juga, dia bilang, oh saya sudah tunduk, saya sudah obes, saya sudah ini kayaknya. Terus suami juga bilang, I think the most yang dalam kehidupanku itu yang paling ini saya memang mengasihi istri saya, tapi kok susah banget ya hubungan ini supaya kita nggak ribut, supaya kita tidak saling menyakiti. Tapi kenapa malah itu yang terjadi? Padahal Tuhan sudah pada awalnya, sudah dari kapan-kapan, dari since the beginning, bahwa kalau kita ikutin firman Tuhan ini, benefitnya banyak banget. Pertama, kita berjalan dengan Tuhan udah pasti. Terus kita juga bisa apa yang kita lakukan untuk suami kita itu actually kita melakukan untuk diri kita juga sendiri gitu. Tapi so many of us, makanya malam ini kita mau sama-sama belajar. So many of us kita mengasihi pasangan kita atau kita mengasihi sesama kita, saudara kita atau anak kita with unhealthy love, love yang tidak sehat gitu loh. Love yang menyakiti kita, menyakiti pasangan kita, baik dari perkataan kita dan sikap kita. Belum lagi sikap kita yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Itu semua menyakiti kita gitu loh. Nah, malam ini benar-benar 3 hal itu yang kita mau belajar sih. Oke, let me start with this. We all need God dalam pernikahan kita. Kita butuh pernikahan kita, Tuhan dalam pernikahan kita ya. Saya dengan istri saya bertahun-tahun. Kadang-kadang dulu kita gini. Waktu kita memasuki pernikahan, saya expect istri saya membuat saya happy dan saya expect diri saya juga bisa membuat dia happy. So the pressure is on us gitu ya. Jadi saya punya ekspektasi pada istri saya dan I have expectation. Jadi kalau dia tidak memenuhi expectation-nya bisa membuat saya emosi atau marah. Ataupun saya juga menaruh ekspektasi itu dalam diri saya untuk bisa membuat dia happy, membuat dia joy gitu ya. Dan itu yang kita pikir selama ini itu yang harusnya terjadi dalam pernikahan. Karena itu kita selalu berkata, I want to be happy in marriage gitu ya. Dan setelah berapa lama kita baru sadar bahwa ternyata bukan itu yang terjadi. Kenapa? Because if God is the center, is a different story gitu. Maksudnya begini loh. Saya nggak mau dalam kehidupan saya ini istri saya yang menjadi harapan saya untuk membawa sukacita dalam pernikahan saya. Bukan itu. Ataupun sebaliknya, saya yang membawa sukacita dalam pernikahan. Bukan itu. But what we need to do sebenarnya adalah balik melihat pada Tuhan, find the joy in God, karena Tuhan adalah sumber sukacita. Kita menemukan sukacita itu, mendapatkan sukacita itu daripada Tuhan, dan itu yang kita bawa ke dalam table marriage ini. Kita bawa ke dalam meja pernikahan kita. Jadi kita menemukan itu dari Tuhan, mendapatkan itu daripada Tuhan, dan waktu saya ketemu istri saya, itu yang saya bawa. Bukan kebalik. Saya datang marah-marah, sedih-sedih, saya berharap istri saya bisa. Nah, I'm not saying that istri saya tidak bisa mengeluarkan saya atau saya tidak bisa mengeluarkan istri saya, but the expectation is very different gitu ya. Karena itu kita mulai belajar gitu ya, mulai menemukan the joy, menemukan sukacita daripada Tuhan, pengharapan daripada Tuhan, kesegaran daripada Tuhan, dan itu yang kita bawa ke dalam pernikahan. Sehingga waktu saya datang pada istri saya, I have something to offer. Bukan sesuatu yang saya mau sedot nih. Gue butuh sukacita, gue sedot sukacita dia. It's not that, but I have something to offer, dan dia waktu datang juga she has something to offer. Ada sesuatu yang kita bisa bagikan, yaitu pengharapan, sukacita, dan semua yang datangnya daripada Tuhan. Jadi pada waktu mindset ini mulai berubah dan sesuatu mulai berubah, karena saya mulai tidak menaruh banyak ekspektasinya atau pressure pada istri saya, tapi saya selalu pada Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan fokus pada 3 hal yang benar, yang apa yang firman Tuhan katakan, dan juga 3 hal yang menjadi monster di dalam pernikahan kita.